amma ba'du. Nah, kemarin kita selesai membahas makna zalim. Zalim itu adalah perkara yang madharat, yang tidak menyisakan di belakangnya itu manfaat sama sekali, atau menghilangkan madharat yang lebih besar. Itu namanya zulmun. Zulmun. Perkara yang kurang. Kosong dari manfaat itu. Ad-dararil khali min naf'in. Ya. Nah kalau kurang itu ya ada makna kurang. Jadi zalim itu kadang-kadang maknanya kurang. Kalau Al-Quran itu mengatakan zalim, mengatakan mengitlaq lafaz zulmun, itu kadang-kadang maknanya naksun. Seperti di dalam surah Al-Kahf ayat 33 misalkan nih, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a, dan tidak akan mengurangi engkau, walam tazlim minhu, dan engkau tidak akan mengurangi sedikit pun darinya. Jadi buah-buahan surga itu datang sama kita dimakan, itu nggak bakal berkurang, ya, jika bakal jadi kehabisan. Kan ada kata-kata walam tazlim, walam tanqus, itu engkau tidak akan mengurangi. Nah itu ada makna zulmun di dalam Al-Quran yang maknanya itu mengurangi. Nah kalau makna yang kedua itu bukan mengurangi, tapi apa? Madharat yang mutlak begitu. Tidak, maksud madharat yang mutlak itu bukan madharat mutlak, madharat yang di belakangnya tidak ada manfaat sama sekali, atau tidak ada menghilangkan madharat yang lebih besar. Enggak, makanya bahasnya kan gini nih. Jadi maksudnya itu kalau Al-Quran mengatakan zalim itu maksudnya apa? Karena kita kan masuk ke makna kan. Nih ada bahasa kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Masa apa? Dan kedua surga itu datang makanan-makanannya dan engkau tidak menzolimi sedikit pun darinya. Ya masa begitu? Ya, maksud engkau walam tazlim itu maksudnya engkau tidak akan mengurangi. Engkau tidak mengurangi sedikit pun darinya begitu. Itu jadi makna tazlim itu, makna zulmun itu naksun. Paham? Jadi jangan pakai bahasa kita, udah salah semua bahasa kita mah udah. Ya. Nah, makna yang kedua kan ada begini, ini sama zulmun juga. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dia la zulmun azim. Maknanya bukan naksun, bahwa syirik itu adalah zolim yang sangat besar. Nah, zolim yang sangat besar itu maksudnya apa? Bukan mengurangi yang sangat besar, bukan. Tapi syirik itu adalah madharat yang tidak ada manfaat di belakangnya sama sekali. Karena kadang-kadang madharat itu di belakangnya ada manfaat. Coba nih, orang misalkan ya, dia itu kaya raya, tukang mabok, tukang zina, sampai akhir hayat, cuma dia iman. Itu zolim, perbuatan zolim bukan itu? Maboknya, zinahnya. Zolim kan? Kalau akhirnya nggak tobat kan? Kalau akhirnya tobat. Zulmun bukan itu? Bukan, makanya nggak disebut zulmun azim. Karena bisa jadi dosa-dosa selain musyrik itu, bisa jadi diampuni. Ya kalau sama-sama masuk surga kan mending banyak maksiat. Ya kira-kira itu begitu dengan pragmatisnya begitu. Makanya yang disebut zulmun azim itu cuma satu. Inna syirka la zulmun azim. Paham ya? Jadi maksud zulmun itu dia madharat. Madharat yang tidak ada manfaat sama sekali. Begitu. Hah? Zulman apa? Zulman kathir. Ya itu i'tiraf ya nggak apa-apa. Ya. Ini zolamtu nafsi itu maksudnya apa? Memadorotkan atau yankus, mengurangi. Ya, mengurangi apa? Seharusnya kita itu banyak riba, banyak untung bermuamalah dengan Allah. Tapi kita malah memilih bermaksiat kepada Allah. Nah, bukankah itu zulmun? Zulmun juga.
Cuman bukan zulmun azim. Jadi Al-Quran tidak mensifati itu sebagai zulmun azim. Jadi zulmun azim itu untuk syirik saja. Ya. Dan nanti adalah di dalam Al-Quran itu apa ya, kata-kata. Jadi ini kan pembahasannya para ulama nih. Masalahnya kita itu, kita tahu Quran dari omongan orang. Mentok-mentoknya kalau tahu sendiri dari terjemahan. Sehingga makna zalim sendiri kita nggak tahu persis maknanya apa. Kan begitu. Nah, nanti para ulama itu berkata seperti ini. Jika ada kata zalim di dalam Al-Quran itu disebutkan mutlakon, itu maksudnya kafir. Maksudnya kafir atau musyrik. Begitu. Nanti misalkan diancam nih orang-orang yang zalim, diancam masuk neraka. Itu maksudnya orang-orang kafir. Nanti ada pembahasan seperti itu. Jadi makna zalim itu maksudnya apa? Itu bukan bahasa Indonesia. Nah kalau misalkan selama ini kita bilang nih, itu zalim, maksudnya apa? Nah iya, itu kan, nah itu makan kayak ditanya hewan itu apa, jawabannya ya semut, gajah, kucing. Nah, itu kan nggak tahu hakikat hayawan apa. Padahal hakikat hayawan itu apa? Jismun namin, itu hasas. Itu kan hakikat tuhu. Nah kalau misalkan kamu tahu nggak hewan apa? Tahu tuh apa? Mencek, kelinci. Terus, nah itu makan afrod naunya, nau hewan bukan hakikat tuhu. Gitu. Kemudian annaha law kanat bi iradatillah ta'ala. Ini ada subat Mu'tazilah sama saya dilewat al-bahtsu tsalits fil ayati tanbihun ala anna dararul kufri la ya'udu illa alaihim li'annahum mastafadu bidzalika illa annahum zalamu anfusahum wa dzalika yadullu ala anna jalalallahi munazzahun 'anil istikmal bi ta'atil atqiya wal intiqas bi maksiatil ashqiya. Di dalam ayat itu ada peringatan bahwa maldorot yang dihasilkan oleh orang-orang kafir tidak akan kembali kecuali atas mereka. Nah, jadi kekafiran orang-orang kafir itu ya sampai kepada mereka saja, tidak akan melewati kepada orang lain. Li'annahum mastafadu bidzalika illa annahum zalamu anfusahum. Karena diambil dari ayat itu bahwa mereka itu tidak menzalimi siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Wadzalika yadullu ala anna jalallahi munazzahun 'anil istikmal bi ta'atil atqiya. Dan ini pun menunjukkan bahwa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari menjadi lebih sempurna dengan ketaatan orang-orang takwa dan berkurang karena kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Jadi tatkala seseorang ini berbuat keburukan, itu enggak lewat ke Allah begitu. Ya Allahnya mah ya tetap begitu adanya. Makanya bahasanya itu wa antum zalimun. Antum zalimun. Kemudian qauluhu ta'ala ayat 53. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Itu udah 52 itu. Sekarang 53. Kemarin kan zalim kan, bener kan? Nah, iya, sekarang 53. Cuman 52-nya enggak ada emang, enggak ada pembahasannya. Summa fauna ankum mimba didzalika la'allakum tashkurun itu ya. Yang dibahasnya itu subhatnya Mu'tazilah. Jadi kalau misalkan mau dibahas summa afauna ankum, kemudian kami itu memaafkan. Memaafkan itu kelaziman dari perbuatan itu dihapus. Ya, ini kan apa? Telah berbuat musyrik, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Itu kan ada konsekuensi. Ya konsekuensi yang paling beratnya itu apa? Tidak akan keluar dari api neraka. Lah konsekuensinya itu dihapus oleh Allah. Tsumma afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun.
Mm. Ayat 53. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wawunya wawu atof id zorof zorfuz zaman. Nah, setiap zorof itu mahalnya mahal nasob. Mahalnya mahal nasob minal mansubat. Meskipun secara bacaan dia mabni ala sukun. Ma'tufnya kemana? Ala ni'mati. Jadi apa? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati. Ni'mati akan begitu. Wa wakta begitu. Dan waktu, dan ingatlah kalian hai Bani Israil waktu. Ataina fi'il dan fa'il. Wa huwa bimakna a'toina. Nah, ataina ini ada dua maf'ul. Maf'ul pertama Musa, maf'ul kedua Alkitab. Ada dua objek. Dan ingatlah Bani Israel tatkala aku, kata Allah, memberikan. Nah, memberikan itu kan dua. Memberikan apa kepada siapa? Musa, memberikan Musa. Memberi apa? Alkitaba, kitab. Wal furqona, dan al-furqon. Nah, jumlah fi'liyahnya ataina, nah itu ataina Musal kitaba wal furqon, itu mahalnya mahal jar. Mudhof ilaih bagi id. Nah, id itu dzaraf zaman, itu seperti lailatal jumu'ati. Ya, lailata adhabu ilal masjidi, pada malam aku pergi ke masjid. Itu waktu kan begitu. Jadi secara jumlah itu idhofah, mahalnya mahal jar. Kalau ditakdir wadhkuru waqta ita ina Musal kitaba wal furqona, ingatlah kalian waktu aku memberikan kepada Musa apa? Kitab dan furqon. Alkitab dan al-furqon. Itu sudah selesai sampai situ. Nah, ini jumlah baru. La'allakum tahtadun. Ya, ini ta'lil, ilatnya. Kenapa kok demikian? La'allakum. La'alla itu nasibun. Seperti inna. Kum itu isimnya. Jumlah tahtadun, mahalnya mahal rofa. Oleh la'alla. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jumlah la'ala, jumlah ta'liliyah, la mahallalaha minal i'rab. Maksud jumlah ta'liliyah itu, jumlah ini kan sudah satu jumlah tuh. La'allakum, jadi ada apa? Ada nasib, ada yang menasobkan, yaitu la'alla. Kemudian ada isimnya, kum. Kemudian ada khobarnya, tahtadun. Nah, satu jumlah ini adalah ilat dari kejadian sebelumnya. Apa itu? Allah memberikan kitab dan furqan kepada Nabi Musa. La'allakum tahtadun. Ada pertanyaan? Ya. Kepada Alkitab. Jadi kalau ma'tuf itu wa ataina Musal kitab, kepada Alkitab. Oh, kalau itu nanti pemilihan apa? Pemilihan diksi dari mutakalim. Ini pasti ada nuktah. Ya, ada nuktah. Kenapa nggak pakai thumma? Kenapa nggak pakai fa? Kenapa nggak pakai la? Pakai lam begitu, ya, lam ta'lil. Kenapa nggak pakai kai'an? Wah, itu udah masuk balaghah itu. Kenapa pakainya la'ala?
Itu udah nukat. Makanya pembahasan la'alla itu udah, kan ini la'allanya udah ada sebelumnya kan, la'allakum tashkurun, kemudian la'allakum tahtadun. La'alla itu kan harfut tamanni wa tarji. Ini mustahil, dari Allah itu mustahil. Masa Allah tamanni kan? Ya. Nah, ini sudah mabsutoh, sudah selesai. Itu. Ya lihat lagi lah bahasa yang la'alla pertama kali di mana. Itu pokoknya udah selesai itu. Gitu. Ada lagi? Bedanya apa? Nanti beda. Ini apakah Alkitab dan Al-Furqan itu sama? Jadi apakah ini ma'tu sifat alal mausuf atau itu sesuatu yang berbeda? Nanti ada di tafsir itu. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu apa? Apakah dua perkara? Yaitu Alkitab dan Al-Furqan, atau satu perkara yaitu Alkitab yang mana dia itu Al-Furqan. Nah, itu di tafsirnya itu. Ada lagi? Maf'ul. Fa'alnya nahnu. Ada lagi? Nggak ada? Selesai? Oke. Sekarang tafsir. Nah ini langsung Furqan. Furqan itu apa? Jadi kan yang dan ingatlah kamu, berarti kan ini kejadian beruntun gitu ya. Habis Nabi Musa itu lewat lautan, ya. Terus Nabi Musa ini dijanjikan oleh Allah. Apa kemarin bahasanya itu wa'anna Musa arba'ina lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah itu kan. Nah sekarang apa bahasanya itu? Wa id ataina Musal kitaba wal furqana. Jadi setelah dijanjikan datang ke Tursina, kemudian malah menyembah anak sapi, ya, patungnya itu, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa itu disuruh ingat Bani Israel kejadian bahwa Nabi Musa itu diberikan dua perkara, yang satu Alkitab, yang satu Al-Furqan. Ini maksudnya apa? Begitu. Nah, disebutkan i'lam anna hadha huwal in'amur rabi'. Ini adalah pemberian nikmat yang keempat. Wal muradu minal furqan ihtamalu ayyakuna huwa taurah wa ayyakuna syai'an dakhilan fit taurah. Jadi mufasir pun berbeda pendapat. Cuman kita bahas kemungkinannya aja dulu. Kemungkinannya itu imma dia Taurat, atau dia itu syai'un dakhilat Taurat, sesuatu di dalam Taurat. Nah, kalau Taurat berarti muradif, Alkitab di Taurat itu. Jadi dia adalah sifat Alkitab yang mana dia itu Furqan. Disebut Furqan itu karena dia itu apa? Pembeda. Jadi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Lah sesuatu yang seperti itu dia sah disebut Al-Furqan, pembeda. Nah, jadi pembeda ini apa yang dimaksud begitu? Bisa jadi itu adalah Taurat atau sesuatu di dalam Taurat. Wa ayyakuna syai'an kharijan anit Taurah, dan bisa juga sesuatu di luar Taurat. Nah, kalau kita misalkan nih ngobrolin, Rasulullah itu dikasih dua sama Allah. Kita dikasih dua lewat Rasulullah. Satu Quran, satu hadis. Hadis ini dia apakah di dalam Quran atau di luar Al-Quran? Di luar Al-Quran. Dia bukan Al-Quran begitu. Nah ini Furqan ini apa? 3 kemungkinannya. Ya. Emangnya Nabi Musa gak punya hadis? Bisa jadi kan? Nah bisa jadi Furqan ini hadisnya Nabi Musa bisa jadi. Atau bisa jadi dia di dalam Taurat. Atau bisa jadi dia Taurat itu sendiri. Nah, fahadhihi aqsamun tsalatsa la mazida 'alaiha. Jadi secara taksim akli udah kemungkinannya 3 ini. Enggak ada kemungkinan keempat. Wa taqrirul ihtimalil awal anna Taurata laha sifatani kaunuhuma kitaban munazzalan wa kaunuha furqanan tufarriqu bainal haqqi wal batil fa huwa ka qaulika ra'aitul ghaitha wal laitha. Turidur rajulal jami'a bainal judi wal jar'ati wa naziruhu qauluhu ta'ala wa laqad ataina Musa wa Harunal furqana wa di'an wa dzikra. Jadi kalau yang dimaksud itu yang pertama, berarti ini adalah ataf sifat alal mausuf. Karena Alkitab itu maksudnya apa? Taurat. Al-Furqan pun maksudnya apa? Taurat juga. Cuman yang berarti Taurat ini dia sah disebut Alkitab karena dia adalah ketentuan-ketentuan. Dia juga sah disebut Al-Furqan karena dia yang menjadi pembeda.
antara al-haq dan al-batil. Kemudian dilihat secara gramatikal cocok juga. Orang Arab biasa berkata seperti itu. Ra'aitul ghaitha wal laitha. Aku melihat ghaith dan laith. Padahal ghaith dan laith itu maksudnya sama begitu. Kemudian wa amma taqrirul ihtimal tsani fa huwa ayyakuna al-muradu minal furqan ma fi taurati min bayanid din li annahu idza abana zaharul haqqu mutamayyizan minal batil. Nah, kalau yang itu di dalam apa? Di dalam Taurat berarti itu adalah penjelasan agama ya. Dan penjelasan itu biasa disebut furqan. Karena dia membedakan perkara yang benar dari perkara yang salah. Fal muradu minal furqan ba'du ma fit Taurah wa huwa bayanu usuliddin wa furu'ih. Maka yang dimaksud dengan furqan itu adalah apa? Sebagian yang ada di dalam Taurat. Yaitu penjelasan usuluddin dan furu'uddin. Bagus kucingna bakal Adapun kemungkinan ketiga ya, bisa jadi furqan itu berarti di luar Al-Qur'an. Di luar Taurat. Nah, jika yang dimaksud ini di luar Taurat, bisa jadi furqan ini tongkatnya Nabi Musa itu. Jadi mukjizat. Wa id ataina Musal kitab, yaitu Taurat, wal furqan itu mukjizat. Baik itu yang berupa apa? Tangannya Nabi Musa itu kan bisa mengeluarkan cahaya. Itu masukin ke ketek dulu. Masukin ketek, keluar cahaya. Oh, itu benar itu tangannya Nabi Musa itu. Ya soalnya kan dulu kan jalan terus malam-malam itu. Keluar cahayanya gimana nih kalau malam? Itu imma lewat tongkat atau lewat tangannya Nabi Musa. Kenapa dinamakan furqan? Li'annaha farraqat bainal haqqi wal batil, sama. Karena itu membedakan antara yang benar dan yang salah. Ayakul amradu minal furqan an-nasra wal faraj. Bisa jadi furqan itu apa? Pertolongan dan kelapangan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel atas Firaun. Atau al-furqan itu infiraqul bahri. Al-furqan itu memisahkan. Nah, wal furqan, kami telah memberikan Taurat dan membelah laut, bisa. Nah, ini tafsir begini. Susah kita ngobrolnya furqan aja begitu ya. Mahal. Susah dong. Cuman ihtimal. Makanya picik orang itu kalau melihat Al-Qur'an itu kayaknya tafsiran dia aja yang benar. Yang namanya tafsiran. Selama yang mengatakan itu mufassir, ya kita mah iya aja. Jadikan apa? Pengetahuan. Fanqalah. Fahada qad sara madhkuran fi qouli ta'ala wa idh faraqna bikumul bahra la'alakum sudahlah. Ya alam. Ketahuilah anna minan nas man ghalita fa dhanna anna al-furqana huwal Qur'an wa annahu unzila ala Musa. Oh, udah enggak usah. Udah enggak ada sekarang yang punya pikiran kayak gitu. Jadi ada yang punya pikiran bahwa Al-Furqan ini Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu pun diturunkan kepada Nabi Musa. Aing merugi ngaji tafsir ieu mah lo dilewat. Orang dibaca lila. Lewat ieu. Subhat Mu'tazilah. Lewat. Sekarang ayat 54. Yalah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qala Musa liqaumihi.
Wawunya sama atifah. Sama kan id itu wadkur kan gitu. Dan ingatlah hai Bani Israel tatkala. Nah, ini lihat ya asalnya. Yang namanya zorof itu dia supaya jadi taksis dia diidofahkan. Misalkan lailatun. Nah ini nanti kalau jadi zorof bacanya kan jadi mansub. Dia lebih khusus malam-malam apa? Lailatal Jumu'ati begitu. Ini nanti enggak yang namanya zorof itu dia bisa jadi apa? Bisa jadi mubtada bisa. Jadi khobarnya juga bisa. Nah, cuman kalau dia jadi zorof berarti dibacanya mansub. Nah, zorof itu diantaranya ya ini huruf seperti id ini. Nah, setelah id itu nanti karena dia idofat, maka fi'il setelahnya dia ditakwil jadi masdar. Jadi id nanti ditakwil jadi waktu, kemudian fi'il setelahnya ditakwil jadi masdar. Jadi kalau wa'id kan jadi wadhkur. Karena sebelumnya itu kan dia muta'alak dari zorofnya. Ini kan waktu nih. Waktu kan. Apa sih yang diwadahi oleh waktu itu? Yang diwadahi oleh waktu itu kamu harus ingatnya. Jadi ingat kepada waktu itu. Karena waktu ini banyak, khususiatnya apa? Qala Musa liqaumihi. Jadi qaulu Musa liqaumihi. Qaulu Musa liqaumihi. Jadi wa'idnya wadhkur waqta qauli Musa begitu. Itu ditakdirnya begitu. Paham ya? Nah, itu gitu nanaon lah, ya enggak sih? Cuman kalau mau ditakdir begitu. Jadi qaul atau makul bisa. Ya. Jadi makul bisa. Makanya di sini wa'id wawunya atifah, idnya sama, zorfun lima madhu minaz zaman. Jadi zorof zaman madi yang telah lalu. Kalau idza biasanya yang akan datang. Kalau id yang sudah lalu. Nah, nanti di dalam pemakaian kadang-kadang dirubah. Id buat waktu yang akan datang, idza untuk waktu yang telah lalu. Kadang-kadang demikian. Kok bisa kayak gitu? Bagiannya balaghah nanti. Nah, ini secara isti'mal sudah di luar kebiasaan. Berarti ada nuktah. Begitu. Qala fi'il madi. Musa fa'ilnya liqaumihi. Nah, setiap jar majrur pasti ada muta'alliq. Ya, pasti ada muta'alliq. Jadi jar majrur itu muta'alliqnya. Nanti pasti ada muta'allaqnya. Namanya huruf sambung. Kalau di kita itu kurang lebih huruf sambung itu kan pasti menyambungkan apa? Ya. Saya pergi ke pasar. Ke-nya itu kan huruf sambung. Lah ke-nya ini dia ta'aluknya dengan apa? Dengan pergi. Saya memukul Zaid di atas kursi. Ayo. Di atas kursi ini ta'aluknya dengan apa? Kalau dengan memukul, berarti saya yang di atas kursi. Kalau dengan Zaid, berarti Zaid yang di atas kursi. Nah itu, jadi siapa yang punya huruf sambung ini? Jadi yang punya huruf jar ini siapa? Ya, nanti bakal beda makna. Makanya lihat di bahasanya, wa idh qala Musa liqaumihi qala. Nah ini muta'allaqnya qala. Makanya disebutkan sahibul fi'il biasanya itu. Fi'il. Biasanya ke fi'il. Liqaumihi muta'allaq bi qala. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalil jarila. Jumlah fi'liyahnya qala Musa itu mahalnya mahal jar mudhof ilaih li id. Takdiruhu wadhkuru waqta qauli Musa liqaumihi itu. Ingatlah kalian semua waktu perkataan Musa kepada kaumnya. Ya qaumi. Nah, ini maqulul qaul disebutnya. Kan Nabi Musa berkata, apa perkataan Nabi Musa? Perkataannya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum
Innahu huwat tawwabur rahim. Lah itu perkataan Nabi Musa tuh. Dinukil sama Allah. Jadi Allah menghikayatkan perkataan Nabi Musa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena asalnya Nabi Musa kan pakai bahasa Ibrani. Allah menghikayatkan. Lah inilah perkataan Nabi Musa. Nah ini kalau misalkan kamu mau ngi'rab cepat, udah itu semuanya maqalul qaul, selesai. Ya. Itu semuanya maqalul qaul. Kalau mau di tafsil kan nih? Tafsil. Nah, ya qaumi itu apa? Munada. Mudhof mansub. Ya. Ya qaumi innakum. Alamat nasabnya apa? Fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah. Jadi itu ada ya mutakallim yang mahdhuf, ya qaumi, begitu. Ya. Ya qaumi, ada apa? Ya mutakallim. Tapi di mahdhuf. Istighalul mahal. Innakum. Inna itu huruf yang menasobkan, kum jadi isim inna. Zolamtum anfusakum itu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Zolama, nah itu jadi fi'ilnya, tum itu jadi fa'ilnya, anfusa itu jadi maf'ul bih, kum mudhof ilaih. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'i khobaru inna. Jumlah fi'liyah dalam mahal rafa' khobar inna. Mana jumlah fi'liyahnya? Zolamtum. Takdiruhu innakum zolimuna anfusakum. Takdirnya itu sesungguhnya kalian itu zolimuna anfusakum. Menzolimi diri kalian sendiri. Wa jumlatu inna fi mahallin nasbi maqulun qola. Nah, kemudian jadi jawabun nida ya. Ya qaumi, apa? Innakum zolamtum anfusakum, lah begitu. Itu jawabun nida, kan udah manggil kan. Ya qaumi, hei kaum. Apa? Nggak jadi deh. Macam gitu. Jadi ada manggil tuh mau ngapain? Innakum mau ngasih tahu. Innakum zolamtum anfusakum. Jadi pakai huruf taukid, dipakai inna supaya hilang keraguan. Innakum zolamtum anfusakum. Kan kaget kan, loh kok dibilang tiba-tiba saya ini menzolimi diri sendiri. Kenapa? Lah ini taklilnya. Bittikhadhikumul ijla. Gara-gara kalian menjadikan anak sapi. Itu taklilnya tuh. Jadi menjelaskan. Jadi jangan cuman mengklaim. Ini kan klaimnya nih. Innakum zolamtum anfusakum. Itu klaimnya. Kenapa? Bittikhadhikumul ijla. Karena kalian telah menjadikan anak sapi. Nah, itu ada yang mahdhuf ilahan sebagai ilah. Kalau nggak salah ya nih kita baca lagi nih. Bittikhadhikumul ijla, mana tadi? Bittikhadhikumul ijla jar wa majrur wa mudhof ilaih. Bittikhadhi jar majrur, ittikhadhinya jadi mudhof, kumnya jadi mudhof ilaih. Baknya sababiyah. Ustaz pan huruf jar, maknana sababiyah begitu. Jadi secara susunan dia jar, huruf jar, dia yang menjarkan isim setelahnya. Cuma secara makna dia sababiyah. Wa huwa min idhofatil masdar ila fa'ilih. Dia termasuk idhofah masdar kepada fa'ilnya. Apa maksud idhofah masdar kepada fa'ilnya? Yang namanya masdar kalau dia itu bentuk fi'il, dari fi'il atau bimakna fi'il, pasti dia punya fa'il. Karena kalian telah menjadikan begitu, bittikhadhikum. Karena pengambilan kalian, maksudnya karena kalian telah menjadikan. Wahwa min ittakhadhal muta'addi ila maf'ulaini. Nah, ittakhadha menjadikan itu dia fi'il yang punya dua maf'ul. Sedangkan yang disebutkan di sini cuma satu maf'ul saja. Karena kalian telah menjadikan patung anak sapi. Kalau menjadikan harusnya kan dua maf'ulnya dong. Iya kan? Saya menjadikan aci. Selesai gak tuh? Belum, jadi apa? Merubah. Nah, menjadikan. Jadi menjadikan aci jadi cimol begitu. Itu baru menjadikan tuh jadi cireng. Harus dua maf'ul.
Kalian ini telah zolim kepada diri kalian sendiri karena kalian telah menjadikan anak sapi. Nah jadi apa? Maf'ul keduanya mahdhuf begitu. Takdiruhu ilahan. Kira-kiranya ilah. Bittikhadikumul ijla ilahan. Kenapa mahdhuf itu pantas disebutkan anak itu? Ya, anak sapi dijadikan ilahnya. Kan asa horeamnya, asa geuleuh gitu tah nyebutkeun lagi. Asa geuleuh. Eta jauhkeun lah eta ilahna itu disebut. Nah, nanti itu balaghah. Ya. Ini harusnya kan disebut kenapa tidak? Balaghah urusannya itu. Bittikhadikumul ijla. Fatubu. Nah, nanti kira-kira aja pertanyaan. Nah, terus kami harus ngapain? Emang fakta kan? Fakta nih, ini berlandaskan fakta sejarah yang terjadi. Terus harus gimana? Faktulu anfusakum. Maka, kalau kalian sudah paham bahwa kalian itu menzolimi diri kalian sendiri karena masalah itu, maka bunuhlah oleh kalian anfusakum. Diri kalian sendiri. Itu perintahnya itu. Untuk membunuh diri. Nah itu secara terjemahannya dulu seperti itu. Nanti maksudnya gimana? Maksud membunuh diri sendiri itu nanti ada. Faktulu anfusakum. Jadi faktulu fa'nya harfu antin wa tafsil. Uktulu fi'il wa fa'il. Itu fi'il amr. Ya. Jadi kalau fi'il amr itu ya fa'ilnya yang diperintahnya. Uktulu, bunuhlah oleh kalian anfusakum. Ini maf'ulnya. Apa? Diri kalian sendiri. Maf'ul bih wa mudhof ilaih. Jadi anfusa itu maf'ul bih. Kumnya jadi mudhof ilaih. Wal jumlatu fi mahallin nasbi ma'tufa ala jumlati tubu. Jadi ini adalah fatubu ila barikum kan gitu ya. Taubatlah kalian semua ila barikum kepada yang menciptakan kalian semua. Kan begitu? Setelah itu apa? Faktulu anfusakum. Lalu bunuhlah oleh kalian dari kalian sendiri. Selesai. Dzalikum. Dzalikum itu mubtada. Khairun itu khobarnya. Ya, maksud dzalikum itu kamu taubat dan membunuh diri sendiri. Yang dijelaskan itu. Dzalikum khairul lakum. Itu lebih bagus. Lakum bagi kalian. Dia muta'allaq bi khairin. Inda bari'ikum. Ini zorofnya maknawi. Bukan zorof makani. Di sisi Rob kalian semua. Ini maknawi. Maksudnya dalam penilaian Allah. Maksudnya dalam ilmu Allah. Bahwa kalian taubat dan membunuh diri sendiri itu khairul lakum. Itu lebih bagus. Lebih bagus dari apa? Mungkin mahdhuf juga. Karena biasanya kalau lebih bagus kan dari apa? Khairul lakum inda bari'ikum. Fataba. Nah. Maka taba itu mengampuni. Fa'ilnya Allah. Maka Allah akan mengampuni. Ini sebetulnya kan fi'il madi kan? Ya. Atifah sababiyah ala mahdhufin. Takdiruhu fa fa'altum ma amartum bih fataba alaikum. Maka jadi kalau di sini fatabanya begini. Alfa atifatun sababiyatun ala mahdhufin. Jadi fa-nya ini dia atifah sababiyah atas yang mahdhuf. Jadi sebelumnya ada yang mahdhuf. Apa? Fa fa'altum. Maka kalian mengerjakan itu. Fa fa'altum ma umirtum bih. Maka kalian mengerjakan apa yang kalian diperintahkan dengannya. Fataba alaikum. Maka Allah mengampuni kalian semua. Ya kan mengampuni itu kalau dikerjakan. Ya kalau nggak dikerjakan ya malah diampuni begitu. Fataba alaikum. Innahu nasib wa ismuhu. Jadi inna itu harfun nasbin. Hu-nya jadi isimnya. Huwa dhamiru faslin. At-tawwabu. At-tawwabu itu khobar awal. Ar-rahim khobar tsani. Terusan?
Kalau di sini bisa. Nanti tergantung. Kalau di sini bisa. Jadi wa yajuzu ayyakuna huwa mubtada at-tawabu khabaruhu ar-rahimu sifatun lahu. Bisa. Cuman bisa jadi at-tawab itu khabar awal, ar-rahim khabar tsanin, bisa. Karena ini kan urusannya sama tarkib. Kalau sama tarkib, coba ar-rahim ini dia sifat bagi tawab. Ya. Itu secara aturan tarkib nih cocok nggak, sesuai nggak? Sesuai kan, ma'rifat kan? Ya, kalau sesuai bisa berarti. Nanti kalau nggak sesuai nggak bisa. Ya, jadi kalau secara susunan bisa aja. Ada lagi? Atau ngaji irom maliurnya? Iya, betul ngaji irom. Bagus. Kan ala kulli halin. Jadi begini, kalau di terjemahkan secara utuh dulu ya. Dan ingatlah hai Bani Israel perkataan Musa kepada kaumnya. Bagaimana perkataannya? Hei kaumku, kalian itu sudah menzolimi diri kalian sendiri. Karena kalian itu sudah menjadikan patung sapi sebagai ilah, sebagai sesembahan. Maka taubatlah kalian semua, kalau sudah tahu itu, kepada yang menciptakan kalian semua. Dan kalau kalian mau taubat, maka caranya itu bunuhlah diri kalian sendiri. Nah, yang demikian itu, yaitu bertaubat dan membunuh diri kalian sendiri, karena perintah Allah itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Meskipun di sisi kalian mah gak bagus, mati kalian itu. Ya, fataba. Nah, kalau kalian itu mengerjakan perintah ini, maka Allah akan mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena, nah ini taklil lagi begitu. Dan ketahuilah, karena sesungguhnya Allah itu tawab rahim. Kamu jangan mang-mang. Ya udah bunuh diri, nanti tiba-tiba gimana kalau sama Allah gak dimaafin? Innahu huwat tawwabur rahim. Begitu. Nah ini kayaknya istirahat dulu ya. Kasihan ya udah meremulek nih. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayana tafsir. Ya'lam anna hadzal in'amal khamisa qala ba'dul mufassirin. Coba. Ini adalah ma'ridul in'am, tempat menunjukkan nikmat. Tapi yang disuruh ingat itu membunuh diri. Tapi kok bisa jadi nikmat? Nah, qala ba'dul mufassirin, hadhil ayatu wa ma ba'daha munqati'atun amma taqaddama minat tadhkir bin ni'ami. Wa dzalika li annaha amrun bil qatli wal qatlu la yakunu ni'matan. Sebagian mufassirin berkata, ayat ini sudah tidak ada hubungannya dengan yang lain. Sebagian mufassirin. Kenapa? Karena ayat sebelumnya itu kan nikmat, diberi Furqan, dibelah laut. Sedangkan di sini perintah untuk membunuh diri sendiri. Dan perintah membunuh itu tidak akan jadi nikmat. Wa hadza dhaifun, kata Syafruddin Ar-Razi, pendapat ini dhaif. Ya, pendapat ini dhaif. Ini masih nikmat. Ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Kenapa? Ahaduha. Jadi itu klaimnya sebagian mufassirin sama Syafruddin Ar-Razi ini mau di-irad bahwa ini masih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala meskipun ini adalah perintah untuk membunuh diri sendiri. Annallaha ta'ala nabbahahum ala izami dzanbihim thumma nabbahahum ala ma bihi yatakhallasuna an dzalika dzanbil azimi wa dzalika min a'zamin ni'ami fid din. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa mereka yang paling besar, yaitu musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar agar terlepas dari konsekuensi musyrik ini. Nah, sedangkan memberitahu bahwa sesuatu ini adalah dosa besar dan memberikan jalan keluar dari dosa besar ini, itu adalah nikmat yang paling besar di dalam agama. Makanya kalau kita ini dibukakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak tahu kemudian jadi tahu, sebagaimana keadaan kita kalau ngaji ilmu tauhid, kalau kita ngaji ilmu fikih, kita kan tadinya nggak tahu itu salah, kemudian tahu itu salah, kemudian dikasih solusi, qodoklah kamu dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat besar daripada taunya nanti di yaumil qiyamah. Makanya ini di sini seperti itulah kira-kiranya.
Thumma nabbahahum ala ma bihi yatakhallasuna an dzalika dzanbil azim wa dzalika min a'zamin ni'ami fid din. Wa idza kana Allah Ta'ala qad addada 'alaihimun ni'amat dunyawiyyata fa bi ayyi addida 'alaihim hadhihi ni'matad diniyata aula. Yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah menjelaskan nikmat-nikmat duniawiyah. Ya, selamat dari keterjajahan Firaun, selamat dari siksa yang diberikan oleh Firaun dan lain sebagainya. Di sini dikasih tahu tentang nikmat diniyah, agama, aula itu lebih utama. Tsumma inna hadhihi ni'mata wa hiya kaifiyatu hadhihi taubati lamma lam yakun wasfuha illa bi muqaddimati dzikril ma'siyati kana dzikruha aidan fi tamamin ni'mah. Dan perintah untuk menambal kesalahan yang mana kesalahannya sebelumnya disebutkan itu nikmat besar juga. Jadi alasan perintahnya disebutkan. Ya kalau misalkan kamu tiba-tiba saya suruh qodho sholat, udah qodho aja, jangan perintah. Emangnya kenapa harus qodho? Pokoknya kamu salah udah. Itu kan gak enak kan? Tapi kalau dijelaskan dulu kesalahan kamu itu di sini itu juga kenikmatan juga. Fasara kullu ma tadammanathu hadhil ayatu ma'dudan fi ni'amillahi fajazat tadhkiru biha. Maka jadilah semua yang dicakup oleh ayat ini dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sah untuk disebutkan fi ma'radin ni'am, di tempat menunjukkan kenikmatan. Wa thaniha anna Allah ta'ala lamma amarahum bil qatli rafa'a dzalikal amru anhum qabla fanaihim bil kulliyati fa kana dzalika ni'matan fi haqqi ulaikal baqin. Kemudian yang keduanya istidlal bahwa ini adalah nikmat. Nanti ya suruh membunuhnya ini dia bukan membunuh diri sendiri, bunuh diri gitu bukan, tapi kumpul di satu padang, terus nanti suruh membawa pedang masing-masingnya, terus suruh saling membunuh begitu. Nah ini sama Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan habis semua, disisakan. Nah penyisaan adanya Bani Israel ini pun termasuk nikmat juga. Jadi kalau orang-orang Bani Israel tahu, oh iya itu nikmat emang. Ya. Dan saya pernah bilang kemarin, orang Bani Israel itu dalam hal ini taat mereka itu. Disuruh sama Allah ya kan, suruh saling bunuh, ya taat mereka itu. Kemudian, wa fi haqqil ladzina kanu mawjudina fi zamani Muhammadin alaihi salatu wasalam. Ya nahu ta'ala laula annahu rafa'al qatla an abaihim lama wujida ulaikal abna'u fasuna iraduhu fi ma'ridil imtinan alal hadirina fi zamani Muhammadin alaihi salatu wasalam. Dan ini kan yang disuruh ingat siapa? Yahudi, Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu bisa ada gara-gara ibu-ibunya dulu, bapak-bapaknya dulu nggak habis dibunuh semua begitu. Nah makanya ini pun kenikmatan juga. Jadi ayat ini masih nyambung dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Itu istidlal pertama, dalil pertama. Dalil kedua ya. Sekarang dalil ketiga, annahu ta'ala lamma bayyana anna taubata ulaik matammat illa bil qatli ma anna Muhammadan alaihi salatu wasalam kana yaqul lahum la hajata bikumul an fit taubati ilal qatli bal in raja'tum an kufrikum wa amantum qabilallahu imanakum minkum fakana bayanu tasydid fi tilka taubati tanbihan alal in'amil azim biqabuli mithli hadhihi taubatis sahlatil hayyinah. Nah, dan ingat juga bahwa ini adalah perintah ingat kepada nikmat bagi Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan dosanya sama, musyrik. Ya, yang satu itu karena menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan, yang di zaman Nabi Muhammad SAW karena tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Sama musyriknya itu. Ya kalau nggak musyrik sama kafirnya lah. Cuman cara tobatnya beda. Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu membunuh diri mereka sendiri, cukup menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, selesai. Maka itu adalah nikmat juga. Maka masih nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Warabi'uha yang keempatnya anna fihi targhiban syadidan li ummati Muhammadin shalawatullah wassalamu alaihi fit taubah. Fa inna ummata Musa ala nabiyina wa alaihi salam lamma raghibu fi tilka taubati ma'ani hayati masyaqqatiha ala nafsi fala ayyarghubal wahidu minna fit taubatil lati hiya mujarradun nadam kana aula wa ma'lumun anna targhibal insan fi ma huwal maslahatul muhimmah min a'zamin ni'ami. Yang keempatnya ini adalah targhib harapan besar bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita itu taubat mudah, gampang kita taubat itu. Menyesal
atas kejadian yang telah dilakukan, tidak melakukan lagi dan berjanji tidak akan melaksanakan lagi. Selesai, nggak usah membunuh diri sendiri begitu. Ya, enak jadi umatnya Rasulullah itu. Jadi ini targhib, motivasi besar bahwa kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bertaubat itu mudah. Ya, mudah. Ada teman tuh nge-inbox ke saya, Ustaz, pengen ketemu katanya. Kenapa? Hayang jadi budak pager. Ya ayo tuh. Hayang kumaha? Hayang diruqyah cek pada teh aing moal beres ku ruqyah. Moal beres ku ruqyah ya. Jadi masalah taubat itu moal beres ku ruqyah itu kudu ku hade. Wa ma qaulu ta'ala wa idh qala Musa liqaulihi. Nah, sekarang jadi ini persambungan ayat dengan yang sebelumnya. Wa ma qaulu ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi ay wadhkuru idh qala. Nah, sekarang kita bahas apa maksud wa idh qala Musa liqaumihi ay wadhkuru idh qala Musa liqaumihi ba'da ma raja'a minal maw'idil ladzi wa'adahu rabbuhu fara'ahum qad ittakhadhul ijla. Jadi ingatlah kalian tatkala Musa berkata kepada kaumnya setelah beliau itu kembali dari tempat perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, kemudian Nabi Musa malah melihat mereka telah menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Nah, itu perkataannya itu. Maksudnya. Kemudian ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Duhai kaumku, sesungguhnya kalian itu sudah menzolimi diri kalian sendiri. Apa makna zulmun di sini? Apakah sama dengan yang sebelumnya atau tidak? Walil mufassirin fi zulmi qaulan, ada dua qaul, ahaduhuma annakum naqastum anfusakum tsawab. Sama naqaso tuh, mengurangi. Kalian telah mengurangi pahala dari diri kalian sendiri. Al wajiba bil iqamati ala ahdi Musa. Ya, yang mana itu seharusnya dilaksanakan tatkala melaksanakan perjanjian dengan Nabi Musa. Jadi naqastum. Naqastum apa? Naqastumus tsawab. Kalian itu telah mengurangi pahala. Yang keduanya anna zulma huwal israrul ladzi laisa bimustahaqqin wala fihi naf'un wala daf'u madarratin wala ilman wala tibban. Yang keduanya bahwa zalim itu wal israr, dia menetap alladzi laisa bimustahaqqin, yang mana menetapnya itu tidak di hak. Wala fihi naf'un, tidak ada pula manfaatnya. Tidak ada pula menghilangkan madarat. Tidak ada pula la ilman wala tibban, tidak secara ilmu, tidak pula secara medis. Jadi maksudnya gak ada manfaat sama sekali lah. Imam manfaatnya itu ilmiah atau manfaatnya itu healthy ya. Kesehatan. Nah, itu zalim tuh. Jadi menetap pada sesuatu yang dia itu tidak berhak menetap di situ. Itu zulmun. Falamma abadul ijla kanu qad adarru bi anfusihim li anna ma yuaddi ila dararil abad min a'zamiz zulmi. Maka tatkala mereka itu menyembah anak sapi, maka mereka itu sudah memberikan madarat kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Karena perbuatan itu akan memberi konsekuensi kepada madarat yang abadi. Maka sahlah ini disebut zulmun, dia menetap pada perkara yang tidak ada manfaatnya begitu. Akan disebut innakum zalamtum anfusakum. Walidzalika qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman, syirik itu la zulmun azim. Benar-benar itu adalah zulum, kezaliman yang sangat besar karena dia menetap pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Enggak tambah sehat kan orang menyembah apa? Selain Allah itu. Nah, lakinna hadza zulma min haqqihi ay yuqayyada li alla yuhima itlaquhu annahu zulmul ghair li'anna al-asla fi zulmi ma yata'adda falidzalika qala innakum zalamtum anfusakum. Tapi zalamtumnya di sini dia diqayyid dengan anfusakum, menzolimi diri kalian sendiri. Karena biasanya menzolimi itu kepada orang lain. Nah, dengan menyembah kepada selain Allah, jangan punya sangkaan kamu itu menzolimi selain dirimu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kemuliaannya gara-gara kamu menyembah selain Allah. Yang rugi itu diri kalian. Nah, kenapa begitu? Bittikhadikumul ijla. Karena menjadikannya kalian itu
Al-ijla, patung anak sapi. Nah, al-ijlun itu sendiri kan sebetulnya apa? Anak sapi kan sebetulnya. Tapi yang disembahnya bukan anak sapi, tapi patung anak sapi. Fafihi hadfun, maka di sini ada hadaf. Li'annahum lam yazlimu anfusahum bihadzal qadri, li'annahum law ittakhaduhu wa lam yaj'aluhu ilahan, lam yakun fi'luhum zulman. Karena membuat patung sapi itu tidak zalim, makanya ada yang mahdzuf. Bittikhadikumul ijla, karena kalian telah membuat patung sapi. Apakah membuat patung sapi itu kezaliman? Ya enggak. Menyembahnya itu berarti menjadikan patung sapi sebagai sembahan. Nah, itulah yang disebut apa? Kezaliman. Fal muradu bittikhadikumul ijla ilahan. Maka yang dimaksud bittikhadikumul ijla ilahan, karena kalian telah menjadikan al-ijla sebagai ilah. Lakin lamma dallat muqaddimatul ayati ala hadzal mahdzuf hasunal hadfu. Tapi karena ayat ada yang menunjukkan kepada yang mahdzuf, maka bisa dimahdzuf. Jadi kalau kita konsentrasi sama yang sebelumnya, mahdzufnya ini nggak masalah. Cuman kalau kita pas buka tahu-tahu ayat 54, lah ini kok bikin anak sapi, bikin patung kok jadi zulmun azim? Ya enggak kan, nggak apa-apa begitu. Kan dulu mah di Ngamplang juga ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Isi patung, tapi masih jalan. Ya udah nggak apa-apa. 20% lagi. Udahlah cukup lah. Nah itu kan di mana? Di Ngamplang juga ada kan? Patung domba tuh. Ya, patung domba. Itu kan nggak zulmun azim. Asal jangan disembah lah. Ya nggak masalah. Nggak jadi sembahan. Apa? Dikorem apa? Ya patung maung ya. Nggak masalah. Yang menjadi masalah itu tatkala disembah. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nah, di sini ada beberapa masalah. Kan di tafsirnya bagaimana? Fatubu, maka taubatlah kalian semua ila bari'ikum, kepada pencipta kalian semua, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian semua. Nah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ya tadi. Jadi apa ya? Kan yang disuruh itu apa? Yang disuruh itu membunuh diri. Nanti caranya bagaimana belum ya? Pokoknya membunuh diri. Nah, ini yang harus dikerjakan. Membunuh diri ini dia dinamai taubat. Buat kita kan maksiat itu, bunuh diri itu, membunuh orang maksiat. Lah kok di sini jadi taubat? Ya tadi kaunat taubati mufassaratan biqatlin nafsi, kama anna qaulahu alaihi salatu wasalam la yaqbalullahu sholata ahadikum hatta yad'at tahura mawadi'ahu fayaghsila wajhahu thumma yadayhi. Yaqtadi anna at-tuhur mawadi'ahu bi ghuslil wajhi wal yadain, walakinna dzalika batilun li anna taubata ibaratun anin nadam 'alal fi'lil qabih alladhi madha wal azmi 'ala alla ya'ti bi mithlihi ba'da dzalika wa dzalika mughayyirun liqatin nafsi wa ghairu mustalzimin lahu. Fa kaifa yajuzu tafsiruhu bihi? Nih, ini ada masalah. Di mana masalahnya? Coba kalau kita tanya, yang namanya taubat itu apa? Menyesal perbuatan yang telah lalu, sekarang tidak mengerjakan, dan berjanji tidak akan mengerjakan lagi. Itu kan yang namanya taubat. Masa jadi bunuh diri jadi taubat? Ini kan masalah. Jadi mahiyahnya taubat itu apa? Kan itu. Kalau di dalam diri kan taba, dia kembali kan secara lugha. Nah kalau misalkan secara mahiyah, taubat itu penyesalan. Penyesalannya itu masa lalu, sekarang, dan akan datang, begitu. Penyesalannya itu. Yang telah lalu tidak akan menyesal karena telah mengerjakan. Kaduhung mun mah dugem teh diganti ngaji man kitu nya, kaduhung tah eta. Jadi penyesalnya itu ada. Kalau menyesalnya enggak ada, enggak jadi taubat. Menyesalnya ada. Setelah menyesalnya ada, sekarang tidak mengerjakan. Enggak lagi dugem tuh, lagi dugem ajep kaduhung baretonya. Banyak duit loba. Mari dugem. Enggak. Itu harus berhenti dan tidak akan mengerjakan lagi. Itu baru disebut taubat. Nah kok sekarang taubat malah ke qatlun nafsi? Nah ini masalah. Tapi Al-Quran tidak bermasalah. Berarti yang bermasalah itu pikiran kita. Wal jawabu laisal muradu tafsiru taubati biqatlin nafsi bal bayana anna taubatahum la tatimmu wa la tahsulu illa biqatlin nafsi. Jadi ayat ini bukan menjelaskan hakikatut taubat, tapi menjelaskan kesempurnaan taubat. Nah kesempurnanya itu dengan qatlun nafsi, begitu. Taubatnya itu yang tadi,
kayak Sidon Aiman, beliau itu kan hobi mabok. Mabuk lagi, mabuk lagi. Maka itu teh, bodoh. Mabok. Padahal kan mabuk itu dengan menyesal selesai. Ya, dan tidak akan. Tapi kan ada Rasulullah di situ. Nggak sempurna dong kalau masa cuma taubat aja. Rasul kan udah bilang kemarin kalau mabuk cambuk. Ya kan, nggak sempurna. Udah aja ke Rasulullah cambuk ini, cambuk, biar sempurna. Nah, cambuk itu bukan taubat, tapi itu kesempurnaan taubat. Sekarang coba nih, ada nggak polisi yang mencambuk orang yang mabuk? Nggak ada. Apakah orang kalau kayak gitu mabuknya nggak bisa taubat? Bisa taubat nggak? Bisa taubat. Nah, taubat itu kan karena itu menyesal. Menyesalnya bukan dicambuknya. Meskipun dia tidak dicambuk, dia tetap taubat. Minat tawab. Ya minat tawab bisa tuh. Minat taibin, termasuk orang-orang yang taubat. Nah, jadi membunuh diri sendiri di sini kesempurnaannya. Illa mana auha ila Musa anna syarta taubatihim qatlun nafsi kama annal qatila amdan la tatimmu taubatuhu illa bitaslimin nafsi. Nah, ini sama. Jadi syariatnya Nabi Musa dulu begini. Penyesalan taubat dari dosa musyrik itu dia tidak sempurna kalau tidak membunuh diri. Sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad SAW bagi orang yang membunuh orang lain, itu tidak sempurna taubatnya kalau dia tidak menyerahkan diri. Kabur taubat. Moal deui aing mah naon geter. Wah, moal deui ampun. Udah saya enggak bakalan membunuh lagi. Cuman dia tidak menyerahkan diri, itu taubatnya tidak sempurna. Bal bayana anna taubatahum la tatimmu wa la tasulu illa biqatin nafsi wa inna ma kana kadzalik. Lianna Allah Ta'ala auha ila Musa anna syarta. Jadi itu syarat kesempurnaan taubatnya. Hatta yardo auliyaul maktul. Nah, nanti kalau di syariatnya kita nih, di syariatnya Muhammad SAW, kalau orang ini sudah membunuh, dia akan menyerahkan diri lebih bagus. Ya, sampai keluarganya ridho, imma dengan kisos atau dengan diat. Nah, au yaqtuluhu fala yamtani wa yakuna min syar'i Musa ala nabiyina wa salam anna taubatal murtaddi la tatimmu illa bil qatl. Idza thabata hadza fa naqulu syartu syai'i qad yutlaqu alaihi ismu dzalika syai' majazan kama yuqulu lil ghasib. Idza. Jadi ini mah penamaan saja. Padahal kan syarat bagi sesuatu. Jadi dibunuh ini adalah syarat kesempurnaan taubat. Berarti dibunuh ini bisa disebut taubat. Ya, seperti mengembalikan barang bagi orang yang gosok, yang gosok korek. Menggosok korek ini gimana cara taubatnya? Ya gak cukup cuma dikembalikan begitu. Lah, mengembalikan korek itu bisa disebut taubat. Padahal taubat itu bukan ngembaliinnya, tapi menyesalnya itu. Ini min tasmiyah dari segi penamaan. Sebagaimana bagi orang yang gosok, jika dia itu bermaksud untuk taubat, anna taubataka raddu ma ghasobta. Ustaz, saya pengen taubat, gimana caranya? Taubat kamu itu kembaliin korek yang sudah digosok. Padahal itu bukan taubat, itu kesempurnaan. Ustaz, saya pengen taubat, gimana caranya? Menyesal. Ada nggak menyesal? Ada. Kenapa menyesal? Duit saya habis. Jangan karena itu, lah gitu. Jadi ustaz itu kan alim ya, orang alim dia kan tahu gimana supaya mahiyah ini ada di dalam diri orang itu. Kamu menyesal nggak? Makanya saya datang ke ustaz. Saya menyesal. Kenapa kamu menyesal? Duit saya habis. Nah, itu belum taubat itu. Nah, terus saya harus menyesal apa? Coba kalau kamu itu dulu ya nggak maksiat tuh, nggak mabok, nggak judi, duit masih ada, masih. Urusannya bukan sama duit. Waktu yang kamu pakai buat maksiat, kalau dipakai taat gimana? Oh iya ya. Saya itu baru tahu ya penyesalan itu kemarin. Jadi penyesalan itu begini. Kan Liga Spanyol udah mulai nih. Ya kan? Liga Spanyol udah mulai. Nah, saya tuh nggak tahu jadwal. Ya, karena ngedit. Jadi nggak tahu jadwal. Nah, pas bangun tidur, tahu-tahu udah Madrid 2-2 sama ya kemarin tuh ya. 2 sama pas pertandingan pertama itu. Pas lihat Madrid 2 sama, kepeng teh. Kaduhung telalajo. Kaduhung. Padahal salat subuh kaliwat. Ai salat subuh teh kaduh. Allahu Akbar, taubat. Taubat udah berjalan ternyata.
Oh, iya ya, kumaha orangnya. Kan pedah hari sholat subuh mah kaliwat aya jabrun. Aya syariatna bisa dikodo. Ari Real Madrid mah euy gogorowokanana eueuh kodo lah. Cing lalaju Real Madrid ayeuna siaran ulang da moal gogorowokan geus nyaho. Kan hayang teh gogorowokanana, ieu gogorowokanana henteu kacomponan, kaduhung. Sholat subuh kaliwat. Tuh kaduhung eta eueuh. Duh istighfar. Astagfirullahalazim. Iya kudu. Tadi penting kaliwat deui wae. Alhamdulillah eueuh kaduhung. Alhamdulillah eueuh kaduhung. Saya bodo amat aing. Pokona mah salat subuh kaliwat kudu kaduhung aing. Aya ka kudu eta tah. Ya. Memang secara syariat terlewat salat subuh gara-gara tidur itu enggak ada dosa. Tapi keutamaan mengerjakan ibadah di dalam waktunya itu nggak bisa diulang. Gak ada lagi tuh. Ya minimal lah saya kaduhung atau minimal lah mun teu kaduhung eta bade dikaliwat ulah kaduhung sia teh. Ya, itu kan lebih ruksak pisannya. Lamun salat subuh tinggalan kaberangan teu kaduhung tuluy ningali mati dikaliwat kaduhung kita geus ruksak na ampun-ampun. Ya, ruksakna geus ampun-ampun tong. Ulah nepikeun kayak gitu. Ala kulli halin. Mana tadi teh? Fatubu ila barikum raddu ma wasaba mana? Anna taubataka la tatimmu illa bihi fakadahuna. Jadi maksud tatkala mengatakan kepada orang yang gosok, taubat kamu itu adalah mengembalikan barang yang digosok. Itu bukan taubat. Itu mah kesempurnaan. Cuman secara bahasa bolehlah dikatakan seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan? Sampai sindang ada pertanyaan? Ada? Ya sudah kalau tidak ada